memiliki nilai. Kadang-kadang nilainya 1 atau kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Ada beberapa faktor, ada beberapa poin yang membuat yang bersangkutan dijadikan kekasih Allah. Ahlan wa sahlan Al-Habib Jindan. Faddalu. Ada orang yang menjadi kekasih Allah itu karena poin yang dimilikinya, beliau adalah seorang ulama atau seorang fuqaha. Faddalu ya habibna. Ala ma fi muskilah. Masya Allah. Jadi ada orang yang menjadi kekasih Allah atau waliullah itu karena ilmu, karena al-fiqhu, pemahaman yang dimiliki yang bersangkutan. Sehingga dahulu ada sebuah makalah yang dinisbatkan, ada yang mengatakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ada yang mengatakan makalah ini dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, "Lau lam yakunil fuqaha'u waliyan, lam yakun fil ardi waliyun." Saya ulang. "Lau lam yakunil fuqaha'u awil ulama'u awliya Allahi fil ard, lam yakun fil ardi waliyun." Jika di muka bumi ini katanya para fuqaha atau para ulama itu bukan menjadi wali atau tidak bisa disebut menjadi walinya Allah, kekasih Allah, lam yakun fil ardi waliyun, maka di bumi ini tak ada lagi wali. Ungkapan yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, ini menunjukkan bahwa ada kekasih Allah itu yang menjadi kekasih Allah, menjadi wali karena ilmunya. Ini poinnya adalah ilmu. Orang yang istiqomah mucal niku ten pondok yang disebut murabbiyin, nah, itu biasanya wali karena istiqomah. Saya ulangi, orang yang biasanya istiqamah ngaji atau istiqamah tahammulil ilmi, dia disebut sebagai wali. Nah, ini berat zaman sekarang ini. Makanya ketika ada seseorang bilang pada saya, "Gus Baha niku kok diundang sulit ngisi-ngisi haul atau pengajian kecuali di beberapa tempat." Saya jawab, saya katakan pun cukup, yang jadi korbannya saya saja. Orang seperti Gus Baha itu memang sebaiknya tetap istiqomah mucal ngaji. Saya katakan waktu haul dileteh, nggih Gus nggih. Dulu sebelum saya diamanati ten mriki di Tanfidiyah ini, dulu saya di Suriah kados Gus Tajul niki, saya masih istiqomah ngaji, Bib. Majelis tinggalan orang tua saya itu lebih dari 25 majelis seminggu. Sekarang harus saya bagi dengan adik saya keliling ngaten niki. Resikonya apa? Pasti yang namanya tidak istiqomah ngajar ngaji, mutolaahnya kurang. Mutolaahnya kurang. Lagi pula orang yang sering keliling ini sulit bisa nulis. Kalau niku kepanggih ulama-ulama dari Pakistan, kepanggih ketemu ulama-ulama dari Afghanistan, Gus.
Di Afghanistan unik, ulamanya jadi menteri. Salah satunya Wazirul Ma'din wal Petrol, Menteri Pertambangan dan Perminyakan. Ini menteri tapi memberi pada saya informasi, alhamdulillah saya mensyarahi Sahih Bukhari dalam 7 jilid. Masya Allah. Itu menteri pertambangan. Bagaimana menteri sosialnya itu? Ya Allah. Saya bertemu dengan Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani, salah seorang muhaddits yang masih hidup saat ini di Pakistan, di Karachi. Saat saya ke Karachi, Pakistan, saya bawa kitab guru saya Mbah Sahal Mahfud, Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair. Lalu saya katakan bahwa Mbah Sahal ini ulama yang tidak pernah belajar lama di Timur Tengah, kecuali fil mawasim, hanya pas saat musim haji saja. Tapi beliau bisa mengarang kitab ini, ngaji, menjadi muridnya Syekh Yasin Al-Padani. Beliau kagum begitu membaca kitabnya Mbah Sahal. Lalu beliau katakan, ana aidan ya'ni tilmid Syekh Yasin Al-Padani hinama taraddatu ila Makkah fi sab'inat. Saya juga murid Syekh Yasin Al-Padani ketika saya ke Makkah pertama kali mengambil sanad dengan beliau. Tapi apa yang terjadi? Kenapa ulama-ulama Pakistan, ulama-ulama Afghanistan, ulama-ulama India produktif mengarang kitab? Saya kok mengangan-angan karena ulama-ulama di sana itu tidak disibukkan untuk menghadiri acara hall. Ulama-ulama di Indonesia apalagi PBNU ini harus keliling kados kula niki, ngewangi Gus Yahya dan Gus Ipul, ngurus organisasi sambil acara keagamaan. Tadi malam saya datang dari Ternate, sebelumnya dari Ambon, ngurus NU niku. Ya. Kapan punya waktu menulis kitab? Kapan punya waktu untuk istiqomah kali santri-santri ten salafiyah niku baca kitab seperti para masyayikh ini? Makanya orang seperti Gus Baha atau ulama-ulama yang memang sudah istiqomah, empunlah, biarlah beliau tetap istiqomah menjadi ulama dan fuqaha itu. Karena sesungguhnya beliau-beliau inilah wa auliya Allahi fil ard, adalah para walinya Allah di muka bumi. Ada lagi orang yang menjadi kekasihnya Allah, walinya Allah itu karena hartanya. Sakha. Pada haul 2 tahun yang lalu saya cerita tentang Mbah Ma'ruf Kudus yang punya pabrik jambu bol. Ingat ya? Itu kaya, sahok, dermawannya luar biasa. Nggih modelnya nggih kados wae niku Mbah Idris. Kalau ngirim kambing nggak pernah cerita, kalau ngirim beras kemana nggak pernah cerita. Ada wali-walinya Allah itu karena hartanya. Lah Gus Ipul itu tadi matur, saya ini pinter tidak, sugih ora. Kan gitu nggak Gus Ipul? Lalu terus kira-kira bayangan saya tadi Gus Ipul mau bilang, kok aku sudah diwali, apa alasannya gitu? Saya carikan alasannya Gus jenengan. Jenengan bisa seperti ini nih makomnya, ya Allah tidak pernah berhenti jabatannya. Karena jenengan itu istrinya 1, itulah keramatnya. Lalu saya ini hanya mensyarahi sambutannya Gus Ipul. Beliau tadi bilang, kula niki ngalim mboten, sugih mboten, kok disukani ngaten niki kula bingung nopo alasane. Nah, saya syarahi itu tadi Gus Ipul maksudnya, saya bisa jadi wali seperti ini itu kira-kira apa alasannya? Jawabannya menurut saya karena jenengan istrinya 1. Niku alasannya. Berarti kuat dengan istri 1 niku hebat niku. Lalu sama badan lah, jangan-jangan orang seperti Gus Ipul itu pantesnya nggih langkung nggih garwane nggih dari 1, betul apa tidak? Cuman sampai sekarang setahu saya 1, setahu saya. Berarti wali nih Pak. Kenapa wali? Ya karena kalau raja mau punya istri lebih dari 1 gampang.
ada orang mengatakan begini, kalau istri Anda nurut berarti Anda raja. Bu, Ma, aku mau kawin lagi. Monggo, Bah. Kalau niki wonten ingkang ngaten niki wonten. Ada yang begitu? Kalau Anda termasuk yang begitu, badhe wayo mau nikah lagi langsung bilang istrinya, aku arep kawin neh. Monggo, Bah, kula padosake, berarti Anda raja. Tapi kalau istri Anda galak seperti kakak saya tadi itu, atau ya seperti saya lah, sama lah. Kula nggih bojone nggih setunggal. Nggih seperti Mbah Yai Idris nggih sami nggih. Alhamdulillah. Begitu mau nikah lagi langsung berarti panjenengan kalau istrinya satu, rata-rata yang istrinya satu, panjenengan itu wali. Sebab kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Sabar atas galaknya istri itu diantara ciri cobaan para wali. Termasuk Gus Ali ya. Berarti sekarang Gus Ipul sudah tahu alasan beliau jadi wali nih ya. Tadi kan tanya, kula niki alim boten, sugih boten, apa kira-kira saya istimewanya? Istimewa dengan sabar. Alhamdulillah. Ada yang nyaut, Pak, kalau istri saya kadang-kadang nurut, kadang-kadang galak, niku nopo? Ah, berarti Anda raja wali. Nah, kalau yang nurut raja, kalau yang galak wali. Kalau kadang-kadang nurut, kadang-kadang galak berarti raja wali. Alhamdulillah. Kembali kepada Mbah Yai Hamid alladzi nahnu al-ana bi sadadi haulihi, yang kita sekarang ini sedang berada pada acara haul beliau. Saya kemudian berpikir Mbah Hamid itu seperti yang dikatakan Gus Firjon wau niku. Saya tinggal tambahin mensyarahi gitu. Mbah Hamid niku apa ya untuk poinnya itu menjadi wali? Nggak lengkap niku, susah, semuanya ada. Beliau niku nggak ulama, nggak alim. Wong kula dikirimi kitab Nadham Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik dinadzamkan oleh Mbah Hamid. Ini hanya orang yang sudah punya tingkat ilmu yang tinggi bisa membuat nazam semacam ini. Beliau itu ya ulama, ya fuqaha. Beliau ini sakha, dermawan, orang kaya yang luar biasa. Dari manakib yang saya dikirimi oleh cucu mantu beliau, yang saya baca kembali karena kemarin ketelingsut pernah punya. Lalu ketelingsut saya minta lagi dikirimi. Masya Allah, Mbah Hamid ini nggih ulama, ya orang kaya yang juga sakha, yang kemudian juga beliau ini memiliki tambahan-tambahan yang lain, yakni akhlak-akhlak yang luar biasa. Saya memandangi wajahnya Mbah Hamid di poster wow, dari tempat istirahat sampai tempat ini. Saya teringat seorang ulama namanya Habib Hasan Al-Jufri Bangil. Niku pernah membuat syair madah pujian untuk Mbah Yai Usman Al-Ishaqi, abahnya Gus Tajul ini. Saya ingat niki syair niki. Syair niki nggih, walaupun untuk Mbah Yai Usman Al-Ishaqi sebenarnya pas juga untuk Mbah Yai Hamid. Wa idza nadharta li wajhihi yumbika an husnit tawiyati daiman fi qalbihi. Ajazat lisani anin nu'uti liwasfihi wa bijudihi wa bihilmihi wa ulumihi wa idza nadharta liwajhihi yumbika'an. Jika Anda melihat wajahnya Mbah Yai Hamid, Mbah Yai Usman Al-Ishaqi, para aulia-aulia Allah yang lain,
Lihat posternya mawon, Masya Allah, yumbika an husni tawiyyati daiman fi qalbihi. Anda akan melihat Masya Allah betapa beliau punya batin tawiyah niku husni tawiyah. Ningali wajah mawon niku remen jenengan, Masya Allah. Saya belum pernah ketemu wong zaman beliau wafat, umur saya baru 3 atau 4 tahun. Sekarang haul yang keberapa nih? 43. Umur saya sekarang 47. Berarti saat beliau wafat kalau baru umur 4 tahun. Tapi saya hanya melihat wajahnya, Masya Allah. Wa idza nadharta li wajhihi yumbika an husni tawiyyati daiman fi qalbihi. Jika Anda melihat wajah beliau, ini yang punya Habib Hasan Al-Jufri. Ya, saya bacakan saja. Madah ini pujian untuk Ki Usman Al-Ishaqi, ayahnya Gus Tajul, ayahnya Ki Asrari Al-Ishaqi. Jika Anda melihat wajah-wajah orang alim seperti Mbah Yai Usman, seperti Mbah Yai Hamid, maka wajah beliau yumbika an husni tawiyyati daiman fi qalbihi. Wajah beliau itu akan menunjukkan husni tawiyyah, betapa bagusnya batin beliau nih. Batin ini ku saya. Ya Allah, daiman, selamanya. Maka beliau kemudian sampai mengatakan ajazat lisani anin nu'uti liwasfihi. Lisanku tak mampu lagi anin nu'uti liwasfihi, untuk menggambarkan bagaimana sifat dan akhlak beliau. Wa bijudihi wa bihilmihi wa ulumihi. Bagaimana kedermawanannya, bagaimana ketawaduannya, bagaimana ilmunya. Masya Allah. Punlah iki Mbah Yai Hamid. Saya pada kesempatan ini hanya akan memberi contoh mawon dari apa yang saya baca dalam manaqib. Saya tidak akan berani keluar dari situ. Karena berbicara tentang seseorang yang diholi harus membaca bagaimana manaqib beliau. Manaqib ini ditulis tentu sesudah beliau wafat. Ini berbeda dengan Imam Asy'arani. Imam Asy'arani sahib Lataiful Minan wa sahib Al-Yawaqid wal Jawahir, pemilik kitab Lataiful Minan wal Akhlaq dan pemilik kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi bayani aqaidi ahli al-akabir. Beliau menulis biografi dirinya sendiri, Imam Asy'arani. Nah, Imam Asy'arani nggih niki termasuk nggih ya sami kalau Gus Ipul niku, sami kados kula wali yang istrinya nggih lumayan nih, lumayan. Saudara-saudara, saya dari manaqibnya niku membaca satu hal saja yang tadi digambarkan husni tawiyyati daiman fi qalbihi. Bagaimana Mbah Yai Hamid Pasuruan ini batinnya atau tawiyahnya luar biasa, daiman, hatinya itu bersih. Resike niku pripun? Nggih persis seperti yang disampaikan Gus Firjon wau, beliau itu punya sifat rahmah yang luar biasa kepada umat. Dalam manaqib niku sejarah Mbah Yai Hamid Pondok Salafiyah pernah kemasukan maling, ngertos nggih? Maling masuk ke pondok. Ini pasti maling anyaran niki, Pak. Nek maling sing senior pasti tahu, ojo maling nang pondok wong akeh santri. Ini pasti orang maling karena tidak ngerti atau saking karena butuhnya, antara dua. Begitu di Pondok Salafiyah niki ketangkep. Kali santri mau digebuki sama Mbah Hamid dilarang. Jok digebuki, cah, aja digebuki. Jangan dipukuli, jangan dipukuli. Ya Allah, ono tamu kok kon gebuki. Maling itu tamu, kata Mbah Yai. Lalu sesudah sholat subuh dibuatkan nasi goreng dalam sejarah ini. Cuma nasi gorengnya hanya pakai telur. Dikasih kopi. Mbah Yai Hamid matur sama beliaunya ini yang maling. Ya Allah Pak, besok lagi kalau ke sini mbok ngomong biar saya siap-siap motong ayam. Lo maling kok kon ngomong. Ini mohon maaf, nasi gorengnya hanya pakai telur. Masya Allah.
Saya langsung ingat husnit tawiyati daiman fi qalbihi ini, apa yang saya baca dalam kitab Muhammad al-Insanul Kamil, sarangan al-Muhaddithil Musnid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki. Dalam kitab Muhammad al-Insanul Kamil, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki menjelaskan ketika membahas makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus dirimu hai Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sayyid Muhammad memberikan penjelasan, lam yaqulillahu ta'ala, Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, bal yaqulillahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus dirimu hai Nabi Muhammad untuk membawa rahmat bagi kaum mukminin saja, tapi kau menjadi rahmat bagi alam. Sayyid Muhammad menjelaskan kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah rahmatan ammah, rahmat yang umum. Termasuk Nabi itu rahmatan lil kafirin, Mbak. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil munafikin, rahmatan lil usati wal mudhnibin. Termasuk Nabi Muhammad itu menjadi rahmat, membawa rahmat, bahkan termasuk bagi orang ahli maksiat. Masya Allah. Jadi panjenengan kalau melihat idza ra'aitum 'aliman aw salihan ya'tuna mawadhi'al ma'asi awil usata, apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim kok datang ke tempat maksiat, sampean aja jangan buruk sangka. Ini dalam kitab abahnya Gus Tajul namanya Minhatul Aqyas fi husnidz dzanni bin nas. Ini kitab ikhtisar dari kitabnya Al-Alim Al-Allama Al-Fuli Al-Misri. Kitab aslinya besar, Tuhfatul Aqyas fi husnidz dzanni bin nas. Dalam kitab ini dikutip ucapan-ucapan Sayyidi Ali Al-Khawwas, gurunya Imam Sya'rani ini. Apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim mendatangi tempat maksiat, riyen wonten Gusmi nggih. Gusmi kalau ke Surabaya sering datang ke tempat-tempat ngaten niku nggih. Lah itu jangan suudzon. Harus husnudzon bahwa beliau datang ke sana itu dalam rangka rahmat, kasihan sama yang ahli maksiatnya itu, bagaimana mereka supaya kemudian bisa sadar. Maka nanti kalau panjenengan lihat Gus Ipul sebagai Menteri Sosial datang ke lokalisasi, jangan suudzon. Bukan berarti beliau kalau datang ke sana jadi gratis, bukan. Innama ya'ti maudhi'al ma'asi awil usa li rahmatihi lahum. Gus Ipul sebagai Menteri Sosial itu datang ke tempat maksiat itu karena kasihan. Kon mandek ojo ngene iki ojo, saya kasih bekal. Menteri Sosial punya instrumennya. Dikasih modal, diajarin jahit, nanti Gus nggih, supaya berhenti itu. Ini saudara-saudara, bapak-bapak, bagaimana ulama-ulama dulu mengajarkan pada kita bahwa rahmat itu harus diberikan termasuk lil usah wal mudhnibin. Bayi Hamid niku, bagaimana kasihannya sama pencuri, dikasih makan. Nek zaman saiki ono maling ngono niku, kira-kira diapakno, Cak? Kepuki. Mbah Hamid mboten. Dikasih sarapan, dibikinkan nasi goreng, walaupun dalam buku itu tidak ditulis, saya yakin sama Mbah Yai Hamid pasti disangoni niku. Masya Allah, itu rahmah. Sekarang ini yang langka niki, Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini?
Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imat. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin semua, tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang, Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imat, saya datang karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa mboten? Nah, iya. Ini yang mahal sekarang, Pak. Mbah Hamid inilah kita belajar dari beliau, tidak ada itu rasa marah, kesel, benci pada orang, yang ada rahmah. Yang kedua, saya yakin Mbah Hamid memperlakukan pencuri ini selain karena dengan baik, maksud saya, selain karena sifat rahmatnya, juga karena sifat husnudzannya pada pencuri ini. Saudara-saudara, wa ajma'u, ulama telah sepakat, orang itu kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada rasa benci. Orang kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada benci, ya, illa an tahharahullahu qulubahum 'anir radha'il wan naqais. Allah pasti akan membersihkan hati orang tersebut dari kekurangan. Nah, kalau sudah seperti ini, punlah seseorang itu pasti wali. Wali tidak punya benci, tidak punya dendam, tidak punya marah sama siapapun. Kenapa? Karena yang dilihat ini makhluk Allah. Kalau sudah melihat makhluk Allah siapapun, kucing, apalagi manusia, pasti sayang, Pak. Imam Ibnu Ajibah dalam Syarah Hikam mengutip syair. Syairnya indah nih. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum wanzur ilaihim bi'ainir rifqi wasyafaqah waqir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah. Irham bunayya, rahmati olehmu wahai anakku, jami'al khalqi, seluruh makhluk, kullahum, semuanya. Wanzur ilaihim, tataplah semua makhluk bi'ainir rifqi wasyafaqah, dengan tatapan kasih sayang, dengan tatapan kelembutan. Wakir kabirahumu, nek sampean temu sing luwih sepuh, hormati sing sepuh niku. Senajan beda partai, senajan beda kubu, nek ketemu cucuk tangane, Kak. Mungkin Anda beda pilihan. Ini zaman pilkada. Zaman pilkada, leres nggih? Tapi kalau ketemu orang lebih sepuh, beda pilihan, mungkin kiai tersebut atau beliaunya atau tokoh tersebut bukan pilihan saya. Ketemu beliau kalau lebih sepuh, cium tangannya, hormati kesepuhannya. Warham saghirahum, kalau Anda bertemu yang lebih muda, rahmati dia. Wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah, pada setiap makhluk kau harus menjaga hak Allah yang menciptakannya, karena Allah lah yang menciptakannya, termasuk wong kafir, termasuk orang ahli maksiat. Mbah Hamid ketika melihat pencuri, melihat ya Allah, iki makhluk iki Gusti Allah iki. Wong sampai nyolong ini iki pasti saking butuhe.
Itu kenapa dulu dalam kitab Dhawabitul Maslahah, Al-Imam Al-Buti menulis kitab namanya Dhawabitul Maslahah. Ini kitab produk fikih, usul fikih. Kalau tadi banyak cerita kitab-kitab tasawuf, sekarang kitab agak usul fikih, tapi masuk ke cerita pencuri ini. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, terjadi yang namanya Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang mencuri. Lalu pada saat dia mencuri, yang dicuri itu sudah sampai 1 nisab. Mestinya yang bersangkutan dipotong tangannya. Alasan untuk memotong tangan sudah ketemu, alasan 1 nisab. Tapi Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin tidak segera memotong tangan orang ini karena harus melakukan satu tahapan yang dalam istilah ulama usul fikih disebut tahqiqul manat. Takhrijul manatnya sudah ketemu, ilatnya sudah ketemu. Ini kerjaannya para ahli fikih, takhrijul manat nih. Tangkihul manat itu kerjaannya ahli fikih. Niki sudah ketemu, menentukan ilat yang disebut dalam nas niku, ini namanya takhrijul manat dan tangkihil manat. Lah hanya kemudian apakah alasan memotong tangan itu bisa diterapkan pada pencuri ini? Itu sedang diuji oleh Umar bin Khattab. Ini bahasa orang akademisnya, tahqiqul manat adalah menguji relevansi ilat pada waqi'. Kata Umar bin Khattab, sik ojo dipotong sik tangane, tak takokno sik, ya apa dhek kok iso nyolong. Lah ditanya alasan mencurinya, Pak. Begitu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya ini fakir khalifah, sudah sekian hari tidak bisa makan keluarga saya. Lah apa tidak pernah minta coba sama orang-orang kaya di sekitar Anda minta sumbangan? Lah yang kaya-kaya itu dimintai sumbangan susah. Cari seperti Gus Ipul itu tidak ada di kampung sini. Gus Ipul itu tanpa diminta ngasih, Pak. Lah ini orang-orang kaya di kampung saya ini susah. Jadi sudah diminta nggak ngasih. Oh sudah diminta nggak ngasih, khalifah. Oh, kata Umar bin Khattab, jangan dipotong tangan orang ini. Kenapa? Ada syibhul milik, ada keserupaan kepemilikan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartanya orang kaya ini ada haknya yang miskin loh. Dia minta nggak dikasih, berarti janjane wong iki nyolong di sebagian hak DE. Karena ada syibhul milik, ada syubhat, maka tidak jadi dipotong. Itulah yang dalam bahasa para ulama idra'ul hudud bisyubuhat. Umar bin Khattab sebenarnya sedang husnudzan. Kenapa dia nyuri, Pak? Sama kayak nanti kalau Anda lihat tadi itu, tidak semua orang tempat-tempat nakal itu di lokalisasi itu memang seneng gitu, Pak. Jangan-jangan itu Pak Menteri itu karena kepepet, Pak Menteri. Betul apa tidak? Loh, itu karena kepepet di tempat-tempat itu tuh. Maaf. Di tempat lokalisasi itu jangan kemudian kita langsung memandang mereka dengan pandangan wong iki kotor. Jangan-jangan kepepet. Mereka kalau ditanya apa mau berhenti apa tidak dari pekerjaan ini, ya Allah Pak Menteri Gus Ipul, kalau boleh saya mau jadi istri keduanya jenengan. Kondisi yang memaksa saya seperti ini. Lah kondisi itu bahasa Arabnya illal kepepet. Oh, berarti kita harus husnudzon. Mbah Hamid nih, Masya Allah, husnudzonnya luar biasa sama pencuri. Sampai tidak dipukuli, dikasih makan. Bahkan insya Allah saya yakin beliau disangoni sama Mbah Hamid. Itu karena apa? Husnut tawiyati daiman fi qalbihi, karena beliau hatinya sangat bersih. Masya Allah. Kalau niki mun dibisiki tadi 30 menit mawon nggih Gus nggih. Dan ini sudah 30 menit. Alhamdulillah Al Habib Jindan sudah rawuh. Mari sama-sama kita saksikan, kita dengarkan nasihat-nasihat dari beliau.
Ngapunten ingkang kathah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.